Selamat berjumpa dalam Renungan Percikan Hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Sobat Percikan Hati yang terkasih, hari ini tanggal 7 Juni 2020 bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang sulit sekali untuk mengerti secara gamblang, secara jelas tentang perayaan ini. Saya pun sebagai imam dulu juga mengalami kesulitan bagaimana bisa memberikan keterangan kepada umat tentang makna perayaan kita ini. Maka pada kesempatan ini, saudaraku, saya mengajak kita sekalian untuk mengerti perayaan Tritunggal Maha Kudus dalam konteks bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes, dan terutama saya akan membacakan bab 3 ayat 16 sampai 17, dan ini akan menjadi dasar keterangan dan permenungan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, kita tidak bisa lepas dari konteks bacaan Injil hari ini. Karena Allah begitu mencintai dunia ini, maka Dia mengutus putranya Yesus untuk apa? Menyelamatkan, bukan menghakimi. Inilah the power of love dari Tuhan, sehingga Tuhan ingin menyatakan dan ingin memperlihatkan cintanya. Maka Dia sebagai Allah Bapa, pribadi yang pertama, Dia menciptakan dunia. Karena begitu mencintai dunia ini, maka Dia menciptakan dunia, menciptakan manusia, karena Dia mencintai kita. Kemudian Dia memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk menyatakan cintanya Tuhan kepada umatnya. Tetapi kita tahu bagaimana umat Israel mengkhianati, berselingkuh, umat Israel tidak mempercayai Tuhannya. Maka karena kedekilan hati umat Israel ini, maka Tuhan mengatakan, aku tetap mencintai. Karena aku mencintai bangsa, umat manusia, maka aku utus anakku. Dan inilah pribadi yang kedua, Allah Putra. Mengutus putranya untuk hadir di tengah-tengah umat Israel. Tetapi sekali lagi, umat Israel, umat yang terluka hatinya, maka dia juga tetap menolak cinta Allah. Maka mereka menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan, Yesus mati. Tetapi sebelum Yesus mati, sebelum Yesus wafat, Yesus mengatakan, aku akan mengutus roh penghibur. Spirit saya akan kuutus nanti. Dan setelah Yesus meninggal, Pentakosta, di mana Roh Kudus hadir menyertai, itulah pribadi yang ketiga, pribadi Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengerti permenungan kita tentang Allah Tritunggal dalam konteks cinta Allah yang seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita? Maka kehidupan kita juga harus menyatakan permenungan tentang Tritunggal Maha Kudus ini. Kalau saya sebagai pengikut Tuhan Yesus, pengikut Allah yang mencintai, maka saya akan hadir dengan tiga pribadi ini. Allah yang menciptakan, maka saya harus menciptakan kehidupan di dalam keseharian. Sebagai Allah Putra yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya harus menjadi Allah yang hadir di dalam keseharian saya, Allah Putra. Dan sebagai spiritnya Roh Kudus, maka ketika saya mencintai, ketika saya memberikan diri sepenuhnya, maka spirit saya akan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Inilah permenungan singkat kita pada perayaan Tritunggal Maha Kudus ini. Semoga saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya mampu hadir dengan membawa semangat
Allah Bapa yang menciptakan kehidupan, semangat Allah Putra yang hadir di tengah kita, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai dengan semangat dan spiritnya. Tuhan memberkati Anda. Jangan lupa, Tritunggal Maha Kudus harus menjadi ekspresi kehidupan kita. Tuhan memberkati.